Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Dalam program membaca Alkitab secara berurut dan berkesinambungan. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 40. Beginilah firman Tuhan. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah tinggal beberapa hari di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan senang hati. Keesokan harinya pergilah Paulus bersama kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah dan berkata kepada Paulus, "Saudara, kau lihat, beribu-ribu orang Yahudi telah percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Namun, mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan, supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi, bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama engkau. Lakukanlah penyucian diri bersama mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Namun, mengenai bangsa-bangsa lain yang telah percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu dan ia melakukan penyucian diri bersama mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan kapan upacara penyucian itu akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak dan menangkap dia, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini.
Sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Lalu gemparlah seluruh kota dan orang banyak datang berkerumun. Mereka menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka berupaya untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala batalion bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala batalion itu segera bergerak cepat dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan mendatangi orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala batalion itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapa dia dan apa yang telah diperbuatnya. Namun, dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini. Ada pula yang meneriakkan itu. Karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa diusung prajurit-prajurit karena orang banyak berdesak-desakan. Seluruh rakyat berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkan dia!" Paulus minta izin berbicara. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala batalion itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Engkau tahu bahasa Yunani? Jadi, engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan membawa lari 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah diperbolehkan oleh kepala batalion, Paulus berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada orang banyak itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Aram. Katanya, "Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaati, memelihara, serta melakukannya." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami dan tuntun kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami akan segera memulai aktivitas kami hari ini. Berkati dan lindungilah kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami hari ini, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti program ini dengan baik. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang bersuka cita, penuh semangat,
dan dalam segala keadaan. Tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan soli Deo Gloria. Amin.